Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Nur Kumairoh, NIM 243153720352 dari LPTK Universitas Negeri Malang, instansi SMPN 3 Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Masih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, ada ketuanya hadir? Sakit? Wakilnya? Dispen? Oh, sekretaris, Evan. Silakan disiapkan untuk pembelajaran hari ini. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu duduk, periksa dulu kerapiannya, bajunya. Oke, aman? Sampahnya nggak ada ya di bawah? Oke. Pakai ikat pinggang semua kan? Oke, silakan duduk. Oke. Ada yang tahu kita mau mempelajari apa hari ini? Oke, tapi sebelum itu, Ibu cek presensi dulu ya. Kelas 85 hari ini siapa yang tidak masuk? Absen nomor? Nomor 10 dan yang satunya? Vicieka itu 28. Keterangannya sakit ya? Oke. Untuk Afif dan juga Ricieka, kita doakan semoga teman-teman kalian segera sembuh karena minggu depan akan sumatif kan? Oke, amin. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari yakni materi baru terkait kontif dan juga count ifs. Ada yang tahu? Oke. Tapi sebelum itu, karena ini kan siang bolong ya, Ibu mau ngetes fokus kalian. Apakah masih fokus atau belum? Atau masih kayak, karena siang panas jadinya nggak fokus untuk belajar gitu. Oke, jadi kita main games tepuk. Jadi kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 3, 1, 2, 3, tepuk 2 kali gitu ya. Dan makin nanti akan semakin temponya akan berubah semakin cepat. Siap? Bisa dimengerti? Oke. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Oke. Ibu rasa kalian sudah kembali fokusnya. Oke, selanjutnya ada yang masih ingat materi minggu lalu yang tatap muka? Mempelajari apa sebelum count if dan count ifs? Iya, benar sekali. Sum if dan sum ifs. Sekarang ada yang tahu apa itu fungsi sum if dan sum ifs? Angkat tangannya. Fungsi sum if itu yang seperti apa? Coba Mbak yang sebelah sini. Fungsi sum if itu fungsi yang digunakan ketika apa? Kalau mau menghitung data pada range tertentu. Oh, dengan berdasarkan 1 atau 2 kriteria kalau sum if? 1. Oke, benar. Tepuk tangan untuk siapa namanya? Inara. Inara. Jadi, fungsi sum if itu untuk menjumlahkan data berdasarkan satu kriteria. Tapi kalau fungsi sum ifs, dia apa bedanya sama yang sum if? Ada yang tahu? Coba masnya. Fungsi sum ifs. Kalau sum if itu untuk menjumlahkan data-datanya. Sementara kalau countif itu datanya, misal datanya berapa gitu. Oh, oke. Atas nama Mbak siapa? Atas nama Afif. Rafif, oke. Rafif sudah bisa membedakan mana penggunaan fungsi sum if dan juga count if. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut. Ada yang tahu ini kegiatan ekskul apa? Pramuka dan OSIS-nya dari SMP mana? SMP 3. Iya, jadi klub-klub atau ekstrakurikuler yang ada di Penti ini kan ada pramuka, ada PMR, ada OSIS dan sebagainya macam kan.
tentu banyak sekali anggotanya dan juga anggotanya itu terdiri dari berbagai macam kelas kan. Kalau di kelas 85 siapa yang ikut pramuka, angkat tangan? 1, 2 aja. Kalau yang OSIS? Ada yang OSIS di kelas ini? Oke, 1. Jadi kan dalam sebuah ekstrakurikuler atau klub itu kan penting untuk merekap data-data anggotanya kan, berasal dari kelas mana dan siapa saja gitu. Nah, di Excel ada namanya fungsi COUNTIF dan COUNTIFs yang fungsinya digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan satu kriteria atau lebih dari satu kriteria, gitu ya. Nah, sebelum kita pretest, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yakni pertama, melalui kegiatan praktik atau pengerjaan LKPD, peserta kalian semua mampu mengaplikasikan atau menerapkan fungsi COUNTIF dan COUNTIF secara bergotong royong atau berkelompok. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menganalisis studi kasus tentang fungsi COUNTIF dan COUNTIF secara bergotong royong. Nanti pada saat pembelajaran, Ibu akan dimulai dengan menjelaskan materi fungsi COUNTIF dan COUNTIF, lalu demonstrasi. Ibu ingin satu orang ya maju demonstrasi, lalu nanti mengerjakan aktivitas LKPD secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 5. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran ini, marilah kita melakukan pretest. Pretestnya menggunakan Quizizz. Silakan join myquiz.com dulu. Pretest. Jeng. Jadi untuk pretest yang pertama adalah Bagus. Siapa Bagus? Oke, yang di belakang. Yang kedua ada Namira tadi, dan juga yang Zafif. Oke. Good. Jadi selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Nah, ini dia. Fungsi COUNTIF. Fungsi COUNTIF itu dalam bahasa Inggris artinya apa? Hitung jika. Jadi fungsi COUNTIF ini dalam Excel digunakan untuk menghitung banyaknya data berdasarkan satu kriteria tertentu. Dibuka Excelnya. Ya, kriteria tertentu. Berikut merupakan sintaks atau rumusnya menggunakan fungsi COUNTIF. Bisa dilihat sama dengan ikuti COUNTIF, buka kurung, range, titik koma, kriteria, gitu ya. Mirip dengan COUNTIF, yang satunya lagi fungsi COUNTIF pakai S, maknanya apa? Hitung jika ada banyak. Prinsipnya sama, tapi apa yang membedakan keduanya? Apa yang membedakan keduanya? Kalau COUNTIF itu hanya untuk satu kriteria saja. Benar, satu kriteria saja. COUNTIFs itu menyaring data yang lebih dari satu kriteria. Oke, jadi itu perbedaannya bisa dilihat. Nah, kalau contohnya yang COUNTIFs itu tuh untuk menjumlahkan atau untuk menghitung banyaknya data berdasarkan dua kriteria. Contohnya COUNTIFs itu pramuka, dan COUNTIFs itu sintaksnya sama dengan COUNTIFs, buka kurung kriteria range 1, titik koma kriteria 1, lalu dilanjutkan dengan kriteria lainnya, begitu ya. Nah, kita langsung masuk ke bagian demonstrasi saja ya. Nah, berikut ini bisa kelihatan dengan jelas yang di belakang. Kelihatan yang di belakang? Oke. Di sini ada tabel yang memuat nama siswa, kegiatan, dan juga asal kelasnya. Ini merupakan contoh penggunaan COUNTIF. Ketika kita ingin menghitung banyaknya data atau banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan pramuka, kita bisa, caranya adalah tadi apa? Sama dengan ini pakai COUNTIF atau COUNTIFs? COUNTIF, karena kriterianya hanya ada satu, yaitu pramuka. Jadi sama dengan COUNTIF. Lalu yang mana yang disortir? Yang diblok? Kegiatan. Ini sampai sini. Lalu titik koma, tanda petik, ditulis pramuka.
pramuka. Anda petik lagi, tutup kurung, enter. Jadi berdasarkan di sini berarti total banyaknya siswa yang mengikuti kegiatan pramuka dari keseluruhan kelas ada 3. Nah, kalau ibu tadi mencontohkan count-if, ada yang mau coba? Ada yang berani untuk demonstrasi mengerjakan yang count-ifs-nya? Ayo, ibu butuh 2 orang deh. Satunya untuk mencari jumlah siswa 85 yang mengikuti pramuka, yang satunya nyari siswa kelas 83 yang mengikuti PMR. Sambil dijelaskan. Jadi count-ifs ini lebih dari satu kriteria. Sebagai contoh, kita akan mencari siswa dari kelas 85 yang mengikuti pramuka. Pertama-tama kita bold dulu bagian kegiatan. Lalu kita beri titik koma dan tanda petik pramuka. Selanjutnya ada kriteria range yang kedua, yaitu kelas. Nah, kalau sudah tersusun seperti ini, kita tinggal enter, maka akan ketemu hasilnya. Berapa hasilnya? 2. Jadi total banyaknya siswa. Total banyaknya siswa dari kelas 85 yang mengikuti pramuka ada 2 siswa. Oke, berikan tepuk tangan untuk Evan. Nah, itu tadi adalah demonstrasi terkait penerapan fungsi count-if dan count-ifs di Excel untuk menghitung banyaknya data siswa berdasarkan kriteria tertentu. Ini nanti ibu share ke grup ya setelah pembelajaran contohnya. Nah, ini perhatikan, jelas nggak? Kelihatan jelas nggak di atas? Ini merupakan, sebentar ibu kasih full. Ini perbedaannya count-if, sum-if, dan juga sum-ifs. Ini dia tadi. Nah, fungsi count-if itu kegunaannya untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi satu kriteria. Sedangkan yang count-ifs itu yang banyak kriterianya. Kalau yang sum-if, dia tuh menjumlahkan total nilai. Jadi dia tuh sifatnya angka-angka, begitu ya. Nah, ini contohnya nih. Kalau contohnya count-ifs, misal dia contoh kondisinya dipakai ketika ingin menghitung banyaknya peserta didik kelas yang mengikuti kegiatan OSIS di kelas 85. Kalau yang sum-if, contoh kondisi penerapannya adalah ketika kita ingin menghitung, oh ini ibu salah. Jadi contohnya adalah kalau yang sum-ifs adalah untuk menghitung total nilai juri dari keseluruhan lomba, itu bisa menggunakan yang sum-if. Sum itu kan jumlah, count itu hitung. Jadi bedanya di situ. Oke, selanjutnya kita masuk ke LKPD ya. Tadi ibu sudah jelaskan kalau pengerjaan LKPD-nya akan dilakukan secara berkelompok ya. Jadi total di kelas ini ada 23 anak ya yang hadir. Berarti ibu butuh satu kelompok berisi 4 orang. Berarti ada 5 kelompok ya. Ada 5 kelompok, ada 2 kelompok yang berisikan 5 orang gitu. Oke, dari deretan sini 1, 2, 3, 4 menempati kelompok 1. Di sini ayo geser. Sudah semua. Terkait link tryout nanti setelah pembelajaran ya. Tadi sudah diinformasikan. Sudah dibuka filenya? Sudah ya. Dibuka dulu filenya. Sudah. Kelompok 3 sudah dibuka. And count if ya. Oke. Kelompok ini kelompok berapa? 4 dan 3. 4 yang count if buka. Kelompok 5 count if sudah dibuka. Oke, kelompok 6 sudah dong. Sudah. Nih ibu bagikan dulu. Ini adalah. Ini merupakan lembar LKPD-nya, instruksi kegiatan kita hari ini. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 1. Oke. Bagi Bapak Ibu yang berada di dalam kelas, harap untuk memastikan anak-anak menggunakan wifi kelas. Kemudian apabila terjadi problem atau gagal login, harap menyampaikan
disampaikan di grup kita. Terima kasih. Oke. Nanti link tryoutnya kalian gunakan simulasinya tuh pakai wifi kelas ya, dicatat ya, diingat. Oke, diperhatikan dulu di atas, di depan. Kalian udah buka semua file Excel? Nah, lalu nanti kalian baca di lembarnya, di lembar sini. Baca instruksi petunjuk pengerjaannya. Kerjakan soal dengan berdiskusi bersama, Ibu akan menilai prosesnya. Lalu nanti kumpulkan jawaban di link Padlet. Sudah Ibu kirimkan linknya? Belum? Linknya tertera di sini ya. Kalian bisa menggunakan HP ataupun kalau misalnya bisa buka Chrome di sini langsung mengumpulkannya di situ. Familiar dengan Padlet kan? Familiar dengan Padlet? Familiar? Gampang kok penggunaannya. Oke. Terakhir nanti presentasi. Jadi Ibu harap semua kelompok bisa presentasi karena hanya ada 6 kelompok. Nah, kan total anggotanya ada 4. Satu harus menjadi moderator, memperkenalkan anggotanya dan juga sisanya menjawab pertanyaan. Bisa? Ada pertanyaan terkait LKPD? Aman? Oke. Selamat mengerjakan. Apa? Apa? Nyari namanya itu gimana? Namanya tuh ditulis sendiri atau udah? Dicari. Kan misalnya udah dapat berapa totalnya, lalu nanti tinggal dicari namanya itu siapa aja. Tertera kan? Oh, berarti nulisnya manual ya Bu namanya? Iya, boleh. Iya, conif-nya untuk menghitung jumlah data doang kan? Nih, berdiskusi deh. S. Is habis itu udah nama sih ah. Kapan kelas dulu kelas komam. Depan itu dengan titik. B koma. Nama kecap. Ada yang tanyakan? Kecap. Koma sih, koma. Nggak bisa di komputer ini? Kecap. Udah dicoba ulang belum? Kayak Titik 2. Enter. Nah, 3. Alhamdulillah. Semangat. FVV. Ini langsung dikerjakan ya. Perhatikan yang Ibu bold. Kita Kayak tuliskan rumus dan jawabannya. Ini ditulisnya di Padlet ya. Joko. Di komentar gitu. Oki. Ya. Jadi pada saat mengerjakan ini sekalian kamu menjawab pertanyaan di komentar biar lebih efisien waktunya. Nah, soal 2. 2 apa? Berdasarkan Kapan nama yang paling aktif? Berdasarkan data yang disajikan di nomor 1, panitia ingin mengetahui kelas mana yang paling banyak mengirimkan siswa mengikuti lomba Ada masalah? Aman? agar bisa diberikan penghargaan sebagai kelas yang paling aktif. Dari tabel yang sudah kalian kerjakan, Ada yang sudah selesai kelompoknya? ketirek. Kelompok yang tercepat beda loh nilainya. Ketik kan ini pojok gak jelas. Yang promosi ininya aja. Satu, dua, tiga, empat. Gak ada itu emang. Ini, foto-foto. Nanti tinggal rubah kapan cerita. Ayo. Silakan kelompok 4 maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil LKPD kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ruby, absen 29. Saya Verlita, absen 12. Saya Namira, absen 23. Saya Lintang Waledaya, nomor absen 17. Jadi soal yang pertama,
SMPN 3 Malang mengadakan lomba tari tradisional pada perayaan HUT sekolah. Setiap kelas mengirimkan siswa untuk mengikuti berbagai jenis tarian, seperti jaipong, kecak, saman, dan remo. Data peserta telah dicatat dalam tabel Excel. Berdasarkan data Excel yang sudah diberikan, jawablah pertanyaan di bawah ini. A. Hitunglah banyaknya siswa yang mengikuti tari jaipong dari keseluruhan kelas yang akan dijawab dengan teman saya. Oke, silakan jawab. Aku nanti yang kedua. Kamu dong. Jadi untuk yang soal bagian A, itu kami menggunakan rumus count if, yaitu count if, kemudian range yang dipilih yaitu D2 sampai D16 dan kriterianya yaitu jaipong. Jawaban yang kami dapatkan adalah 4. Gimana sama semua jawabannya yang untuk nomor 1 bagian A? Berapa hasilnya? Oke, ada 4 siswa. Next. Jadi untuk yang B itu kita memakai rumus count if. Jadi yang pertama count if atau count ifs? Ya, count if. Jadi untuk rumusnya ya kan. Jadi sama dengan untuk rumusnya sama dengan count if dalam kurung range yang dipilih adalah C2 sampai C16, lalu petik kurung petik tanda petik itu memilih 8D, petik lagi koma itu D2 sampai D16, koma tanda petik kecak. Jawaban yang kita hasilkan adalah 3. Gimana, sama kah? Siswa kelas 8D yang ikut tari kecak ada berapa orang? Sama, 4? Nomor 1 bagian B, total siswa kelas 8D yang mengikuti tari kecak itu ada berapa? 3. Siapa aja namanya? Yang mengikuti tadi? Nama siswa kelas 8D yang di soal siapa saja namanya? Ya, itu bisa dilihat di tabel soal nomor 1. Siapa saja? Pertama ada Evi, Indra, lalu Joko dan Oki. Oke. Selanjutnya nomor 2. Untuk nomor 2, berdasarkan data yang disajikan di nomor 1, panitia ingin mengetahui kelas mana yang paling banyak mengirimkan siswa untuk mengikuti lomba tarian agar bisa diberikan penghargaan sebagai kelas yang paling aktif. Jadi kita menggunakan rumus count if. Untuk rumusnya sendiri sama dengan count if, lalu menggunakan range C2 sampai C16, tanda petik 8A, lalu tanda petik lagi, lalu dikurung. Jawaban untuk 8A ada 3 siswa. Semua untuk kelas semuanya juga menggunakan count if seperti sama halnya dengan rumus itu, tapi diubah ada di kriterianya saja yang disesuaikan dengan kelasnya. Untuk jawaban kelas 8B ada 3 siswa, 8C 3 siswa, 8D 4 siswa, dan 8E 2 siswa. Jadi kelas yang berhak mendapatkan penghargaan kelas teraktif adalah kelas 8D karena menyumbang 4 siswa. Oke, jadi jawabannya adalah kelas 8D. Berjumlah 4. Sekian. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, makasih ya. Oke, masih duduk bersama kelompoknya, kita langsung aja masuk ke post test ya. Oke. Soalnya sama dengan yang soal pretest. Kalau tadi hasil pretestnya kan 93% hampir semua telah memahami terkait count if dan count ifs. Sekarang Ibu harap yang post test kalian bisa menjawab soal dengan benar semua. Teng teng. Oke, sama. Tepuk tangan untuk Evan, Bagus, dan juga Mirza. Oke. Sekarang
ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Angkat tangan. Ayo, ini berkelompok bisa. Jadi kayak saling membantu. Jadi materi tentang apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita mempelajari materi CONIF dan CONIFs. Perbedaan dari CONIF dan CONIF sendiri itu, kalau CONIF itu digunakan untuk menghitung data dengan satu kriteria. Kalau CONIFs itu lebih dari satu, jadi bisa 2, bisa 3, atau lebih. Oke. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Berikan applause untuk Evan. Satu lagi. Satu kelompok lagi yang mau menyimpulkan materi hari ini. Kelompok 3, kelompok 2. Ayo angkat tangan. Kelompok siapa? Oh, Ibu pilih nih. Ini oke, Ibu pilih kelompok 4. Oke, kelompok 4. Ayo, salah satunya memberikan kesimpulan hari ini. Oke, silakan berdiri. Dengarkan ya temannya. Perkenalan apa enggak, Bu? Langsung saja. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari sini, jadi kita dapat mengetahui bagaimana cara CONIF dan juga CONIFs dan juga perbedaannya, cara mempraktekannya juga. Oke, berikan applause untuk Nadia. Oke, selanjutnya. Nah, kalian kan semua sudah presentasi, Ibu setelah menilai. Semua kelompok maju dan semua telah menyelesaikan LKPD dengan baik dan juga jawabannya sudah benar semua dan sama semua gitu kan. Jadi kategorinya sangat baik dan juga sikap kalian juga tertib, lalu juga sopan ketika bertanya dan juga lain sebagainya. Pengetahuan nanti kita bisa lihat ada sekitar berapa persen? 92% telah memahami dengan benar fungsi dari CONIF dan CONIFs. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, sudah. Oh, pelan-pelan. Gimana di sini? Oke, duduk semua di sini? Bisa? Duduk dulu. Oke, jadi kan hari ini kita telah mempelajari fungsi CONIF sama CONIF. Oke, sudah duduk? Oke. Kita telah mempelajari fungsi CONIF dan juga CONIFs, yang dimana untuk menghitung banyaknya data, ada yang CONIF untuk satu kriteria dan CONIFs untuk banyak kriteria, dan beserta contoh kondisinya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian belajar dasar-dasar untuk membuat pivot table dan mempelajari materi-materi yang sudah kita pelajari seperti VLOOKUP, HLOOKUP, SUMIF, dan juga yang telah kita pelajari tadi, apa tadi? CONIFs untuk persiapan sumatif ya. Minggu depan kan? Oke. Siap? Tetap semangat belajar dan juga jaga kesehatan karena minggu depan itu sangat hektik, banyak sekali kegiatan sumatif dan juga bakal ada remedi pastinya dan juga semacamnya. Jadi jaga kesehatan dan semangat belajarnya, semoga naik kelas. Amin. Oke, silakan Evan pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Memberi hormat. Terima kasih Bu Fia. Iya, sama-sama. Doakan kami sukses. Iya. Kami sayang Bu Fia. Iya, Ibu sayang kalian juga. Oke, Ibu mohon maaf kalau misalnya ada salah kata saat menjelaskan. Kalau misalnya ada materi yang kalian bingung, bisa langsung diramaikan ya grup kelasnya yang ada Ibu, ataupun bisa langsung menemui Ibu kalau misalnya masih ada di. Oke?
Lebih kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.